Oke, sekarang kita harus paling tidak kalian sudah punya grup chat untuk grup kalian masing-masing ya, sehingga kita akan nyaman bekerjanya. Saya akan buka. Yang mau bergabung silakan. Ini namanya Google Jamboard ya. Kita bisa buat di sini adalah problem. Terus ada needs. Terus ada solution. Terus ada feature. Terus ada blueprint. Coba sekarang kalian bisa klik ini enggak, sticky notes-nya yang ada di sebelah kiri. Bisa, Pak. Bisa, bukan, kalian buat sticky note sendiri. Ada di sebelah kirinya. Coba kalian buat deh. Di sebelah kiri itu ada pen, ada erase, ada sticky notes, ada add image. Misalnya saya ambil Sandi, bisa ketik karena kayak gini. Bisa nggak kalian? Sip. Bisa ya. Oke. Sekarang ini ada 5. Sekarang kalian coba di bagian di sisi problem, tulis kalian punya problem apaan aja yang kira-kira kalian mau selesaikan. Ya, tapi di atasnya jangan lupa tulis kelompok 1 B, apa kelompok 1 B gitu. Kalian tulis. Jadi kalian tahu kelompok 2 B, terus kalian tulis apa. Saya kasih contoh nih misalnya ya. Masalah saya apa namanya? Nggak bisa olahraga kapanpun. Saya taruh. Tuh. Coba. Siapapun boleh ya. Nggak mesti kelompok 1, kalau kelompok nomor 1 orang doang, nggak. Semuanya boleh. Nih, kalian tulis gini nih, kayak Sandi, nggak boleh olahraga kapanpun, gitu. Jadi kalian bisa tulis.
Ayo, yang udah nulis kelompok B, nah tulis dong masalahnya apa. Sip, tuh kelompok 3C. Kelompok 13C, menggunakan kemasan refill, jadi menyumbang limbah. Oke, good. Apalagi? Kelompok 13C ini masalah yang sangat normal ya. Coba kalian masalahnya diperkecil lagi. Misalnya kalau ngomongin sampah, susah cari tempat buang sampah gitu. Atau bagaimana cara melihat plastik itu bisa degradable atau enggak gitu. Silakan. Ya. Kotak ini akan digunakan untuk problem aja. Nanti kalau kita berikutnya ada yang needs. Ini saya tambahin yang needs. Oke, biar kita nggak lama-lama, mulai sekarang saya kasih waktu. Ini kita belajar namanya menggunakan Scrum metodologi ya. Jadi setiap diskusi itu kita kasih time limit sehingga kita nggak buang-buang waktu. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Kita mulai dari sekarang, ya. Silakan sebanyak-banyaknya problem, jangan satu. Kalau misalnya dari 4-5 kelompok itu punya 5 problem, keluarin semuanya. Yang penting kita bisa tahu kelompok berapa aja yang punya masalah apa aja. Nggak perlu terlalu berdiskusi, siapapun yang punya, taruh. Setelah 5 menit berlalu, kita langsung pindah ke needs. Ada yang iseng nulis-nulis ya. Ini namanya kita bekerja dengan collaboration tools. Jadi kerjanya bareng-bareng semuanya. Kalau ada yang punya lebih dari satu ide, dideket-deketin stikinya. Jadi kamu nggak mencar-mencar. Nih, saya nambah lagi nih problemnya. Nggak apa kalau mau lebih dari satu. 2 menit lagi ya. Hmm.
Iya dan tidak sih. Ditunggu aja. Tapi gue lagi kelas. Jadi mungkin sekitar 2 jaman lagi kali. Ah, Nanti suruh balik lagi aja. Ya, sip. Sambil kalau ada yang masih mau bertanya lagi tentang apa namanya apapun selama hari ini, silakan bertanya langsung ya. Oke, 1 menit lagi. Ini kenapa punya gue dipindah-pindahin ya? Ini bandel yang nulis-nulis ini. Kan kerja nyoret-nyoret. Oke, 3, 2, 1, dan. Yes, yes, yes. Oke, moving on. Kita akan pindah ke page 2. Silakan teman-teman nanti bolak-balik page antara page bisa ya, tapi saya akan menjelaskan sekarang yang needs. Oke. Ketika kita udah punya masalah tadi, pilih satu masalah yang paling relevan. Oke. Di sini saya punya 2 masalah. Bingung bertanya seputar olahraga. Terus apa namanya dan bisa berolahraga kapanpun. Saya akan ambil untuk pertanyaan saya yang bingung untuk bertanya seputar olahraga. Sekarang saya akan ke sini untuk needs-nya. Apa yang saya butuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut? Oke, apa ya kira-kira teman-teman ada punya ide gimana ya untuk menyelesaikan problem ketika saya bertanya? Coba apa namanya googling. Terus apalagi? Adanya seperti call center untuk kebutuhan olahraga. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ayo silakan di page 2 dengan format yang sama menggunakan kelompok, angka kelompok dan kelas apa, kumpulkan needs kalian yang bisa menyelesaikan problem kalian yang tadi. Oke, kalian buka, jangan lihat di share screen saya, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian harus buka di link yang tadi saya kasih. Gitu. Kalian ke page 2. Oke, nah, sip. Kelompok 3B sudah nih, mantap. Saya akan kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Orang yang ditanya, oh ini, yang menjawab pertanyaannya tidak hanya robot atau website, tapi juga manusia.
bisa menjawab semua pertanyaan tentang olahraga. Oke, nanti kita akan fokus di frame 2 dulu ya, tentang needs ya. Silakan yang masih mau nambah-nambahin lagi di sebelah di frame nomor 1 silakan temennya, tapi ada juga dibagi tugas untuk yang mengerjakan di frame 2 untuk needs. Nah, jadi tujuan ini adalah bagaimana kita tuh naruh ide di kepala kita itu dituangkan dalam hitam di atas putih sehingga semuanya bisa lihat, semuanya bisa mengerti apa ide kita ini. Karena kadang kalau cuma di kepala tuh ngeluarin susah. Ya, jadi kita ini namanya idea breakdown, di mana kita tuh menuangkan ide kita terbagi dalam masalah, terus kebutuhan penyelesaian masalah tersebut, dan nanti masuk ke solusi. Semua kebutuhan penyelesaian masalah itu ada di dalam wadah apa, dan wadah tersebut nanti akan punya feature apa yang untuk membantu masalah kalian. Ya, kalian punya waktu 7 menit lagi. Silakan didetailkan untuk segala kebutuhan penyelesaian masalah kamu di frame 1. Jadi akan makin rich nanti apa namanya produk kamu, atau bisa makin spesifik, atau mungkin kamu menemukan satu hal simple yang ternyata itu penyelesaian masalah semua orang. Oh, ingat ya, dengan kalian melakukan hal ini, itu kalian seperti dapat short track loh untuk menyelesaikan proyek kalian selama 1 semester ini. Karena 1 semester ini ya semuanya tentang ini. Gitu. Jadi kalau kalian mengikuti 4 hari ini, bisa dibilang untuk first draft idea bisnis kalian tuh udah jadi. Sisanya tinggal apa namanya mempertajam.
Oke, ada 4 menit lagi. Jangan lupa ditaruh kelasnya, kelompok berapa, biar nggak salah. Itu siapa lagi yang nyoret-nyoret, iseng bener. Oke, 1 menit 30 detik lagi. Bagus nih, makin banyak nih membuat judul yang terkesan menggantung agar rasa penasaran semakin dalam memberikan informasi atau materi secara to the point, bahasa yang mudah. Mantap. Tiga puluh detik lagi. Nanti ini semua akan saya print jadi PDF ya, sehingga kalian juga bisa lihat lagi semuanya, saling lihat. Oke, 2, 1. It's done for needs. Next, kita akan masuk ke solution. Nah, ada yang mulai duluan nih, Bangor ya, nggak ada masalah. Bagus. Untuk solusi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita sudah tahu problem apa yang kita menyelesaikan, kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhan apa aja untuk penyelesaian masalah tersebut. Sekarang kita membuat satu solusi, satu wadah yang bisa mencakup semua kebutuhan tersebut, semua kebutuhan penyelesaian masalah tersebut. Kamu akan membuat apa nih? Nah, di sini kita mengerucut sebenarnya very simple. It's either you want to make a website or maybe you want to make a WA group ya, atau mungkin kalian mau buat aplikasi atau kalian mau membuat IoT-nya, bebas. Kalian mau bikin apa, tapi kalian tulis di situ. Saya akan membuat
aplikasi tentang ini yang akan bisa gini. Oke, sekarang kita di frame 3 ya guys. Izin bertanya, Pak. Boleh. Sebentar, Pak. Di problem kan ada 2 permasalahan ya, Pak. Berarti untuk solusinya itu cukup satu atau masing-masing, Pak? Sebenarnya satu. Jadi gini, urutannya. Ketika kamu nulis banyak masalah, di situ kamu pilih satu masalah untuk diselesaikan kan. Nah, habis itu kamu ke needs yang untuk mewadahi semuanya. Gitu. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk bisa mengakomodir semua needs tersebut. Nah, kamu harus buat sesuatu nih. Nah, sesuatunya itu satu. Gitu. Tapi kalau kamu mau buat 2, 3 juga nggak ada masalah. Nanti tinggal dilihat yang mana yang paling mudah dibikin duluan. Contoh, gitu. Saya akan membuat misalnya untuk olahraga saya akan membuat WA group yang akan bisa mewadahi pertanyaan-pertanyaan orang olahraga. Tapi in the end WA group itu kan punya batasan. Berarti berikutnya apa? Kalau saya belum bisa mempunyai website, saya akan bikin apa? Telegram. Telegram bisa lebih banyak. Tapi Telegram nanti obrolannya numpuk-numpuk. Mau nggak mau saya nanti harus buat website. Dan akhirnya kalau memang makin secanggih itu, saya akan buat aplikasi. Jadi intinya semuanya bisa dibuat. Gitu. Tapi apa yang mau kamu buat, tujuannya apa, tingkat kemudahannya apa, tulis aja. Gitu. Jadi nanti kalian bisa bilang, gue akan buat ini dulu nih karena lebih mudah. Tapi in the end, hasil yang dibuat sama solution ini bisa nanti dipindahin ke solution berikutnya yang lebih canggih. Itu nggak ada masalah. Terima kasih. Ya? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Henny, ya. Iya, Pak. Sip. Saya akan kasih waktu lagi, ini 10 menit mulai dari sekarang. Silakan Pak. Gimana Pak?
So ya masih di mute ya, bener juga. Sorry. Tadi gue bercerita tentang apa namanya kelompok 8C nih membuat alarm kecil berbentuk bulat yang disematkan. Itu gue pernah mikirin ini banget. Apa namanya? Karena gue juga sering kehilangan dan ya somehow nggak terrealisasi. Tapi bukan lately sih, I think 2-3 years ago saya ngelihat alatnya mulai dijual. Udah ada yang mikirin juga. Jadi kalau kamu udah mikirin tapi nggak terrealisasi, yakinlah bahwa ada orang lain yang mikirin. Udah ada namanya alatnya tracker, gitu. Tapi bentuknya kayak koin kecil, bisa disimpan di mana aja, gitu. Nah, terus tadi membuat aplikasi berbasis web, board game yang mengarah ke pembelajaran keuangan, bukan hal baru, tapi kalau kalian bisa buat stand out, boleh juga. Gitu. Saya tidak membatasi, ya. Tapi sambil berjalan, nggak ada yang perlu tunda semua di sini, nggak ada yang sia-sia. Tapi sambil dipikirkan, karena kita mengikuti kegiatan ini, paling nggak nanti kan kalian harus pede menjelaskan idea kalian ya. Ya make sure itu hal yang doable, yang reasonable, yang achievable, gitu. Untuk nanti kalian realisasikan. Satu setengah menit lagi, people. Kayaknya makin seru nih ya di frame ketiga ini, makin rich gitu loh. Dari problemnya yang masih sepi-sepi, terus frame 2 udah mulai banyak, terus sampai masuk ke solution juga makin banyak. Oke, 1 menit lagi.
Oke, 10 detik lagi. Ya, rebes. Masuk ke fase, sebenarnya ini bukan fase terakhir, tapi fase terakhirnya saya akan tunjukkan bagaimana kalian buatnya nanti. Sekarang kita masuk ke frame keempat, features. Nah, features ini ketika kalian sudah mempunyai solusinya seperti apa, nah coba kalian bikin dalam solusi tersebut kira-kira solusinya bisa ngapain aja. Misalnya, kalau saya akan mempunyai website tentang seluruh pertanyaan olahraga, bisa ngapain aja? Bisa taruh semua pertanyaan yang sudah pernah dijawab. Terus taruh kontak number sehingga orang bisa telepon langsung. Atau sedia instant chat di mana mahasiswa ada operator yang terus standby di sana. Nah, jadi hal-hal tersebut coba taruh di feature sebagai feature kalian di dalam solusi. Oke? Silakan dicoba beberapa sampai saya melihat apa namanya ya? Ada yang ngerti feature-nya, lucky draw, pembelian katalog, feature mesin, pencarian produk, oke. Apa namanya? Feature itu sesuatu yang mungkin ya boleh sih kalau misalnya yang emang obviously harus ada, tapi make sure yang kalian mungkin specialty-nya di mana nih? Apa namanya keunggulan produk kalian tuh punya feature apa? Kalian fokus ke sana. Ketika ini namanya kita bilang minimum viable product ya, produk yang paling diunggulkan, paling bisa kalian lakukan sesegera mungkin, itu 1 atau 2 aja cukup. Gitu. Itu yang jadi differentiation antara kalian dengan produk-produk serupa, atau mungkin kalau emang belum ada produk yang lainnya. Oke, saya akan setup lagi-lagi 10 menit dari sekarang.
Oke, 8,5 menit lagi. Sebentar saya tinggal ya.
Oke, 1-2 menit lagi. Ini apa nih, belum kelar nih. Feature pencarian guru dari kelompok 11C. Oke, that's enough. Kita sekarang masuk ke ini baru terakhir ya. Silakan kalian nanti mencoba sendiri. Karena yang 4 itu adalah blueprint. Blueprint itu adalah setidaknya gambaran kasar sekali tentang solusi yang akan kalian ciptakan. Contoh, di sini saya akan buat website ya. Ini laman depannya, gitu. Terusnya saya bikin apa namanya, bannernya. Terus habis itu ada Oke, jadi kita buat apa namanya, semacam mock up ya. Ini lagi-lagi ya very simple blueprint. Ya misalnya saya bikin home di sini. Home. Terus apa lagi? Misalnya search. Jadi saya nanti kasih apa namanya, kasih tahu ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi ini blueprintnya. Oke. Dan berarti sekarang kalian sudah punya, coba kalau kita lihat dari awal ya. Berarti kita sudah punya problemnya nih. Problem apa yang kalian sudah pilih?
siapa aja, apa aja problemnya, terus kalian sudah pilih satu, kemudian satu problem itu yang paling relevan, kalian cari kebutuhannya untuk diselesaikan. Kalian sudah tulis semuanya di sini, kemudian berikutnya adalah semua kebutuhan tersebut, wadahnya apa? Agar ada satu wadah untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan penyelesaian masalah tersebut. Kalian sudah buat di sini, ya. Dan wadah tersebut mempunyai feature apa untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, kalian sudah tulis di sini. Dan terakhir adalah kalian punya blueprint-nya. So, dari sini kita selamat kalian tuh sudah punya idea breakdown. Idea kalian yang tertuang hitam di atas putih dan bisa dilihat sama siapa aja. Oke, itu sudah kebayang ya. Ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan kah? Pak, mau bertanya Pak. Kenapa? Boleh. Buat blueprint itu seperti awal di website sesuatu website ya Pak? Iya, sebenarnya kalau kamu mau buat website boleh, tapi kalau kamu mau buat aplikasi pun juga boleh. Terus ya buat kayak apa ya, coding-codingnya itu dimasukkan ke sini gak Pak? Apa hubungannya gak? Apa berhubungan? Coding. Tadi kamu ngomong apa? Coding. Dia kayak pemrograman di sini berhubungan gak Pak blueprint Oh, Pak? kita nggak belum ngomong pemrograman. Kita baru gambarnya aja, mock up-nya aja. Ya apa namanya gambaran kasar nanti solusi kamu bentuknya seperti apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Dari tadi mau download susah benar. Oh well, nanti saya download deh. Jangan sekarang. Oke, saya akan stop share. Tapi kalian yang punya link silakan ditambah-tambahkan. Berikutnya saya akan jadi gini, setelah kelas ini silakan didalami untuk idea breakdown kalian. Berikutnya saya akan menjelaskan pembuatan pitch deck. Apa yang akan ada di pitch deck, ya. Kan kalian kemarin sempat buat BMC ya. Ini pitch deck adalah bagaimana kalian memaparkan ide kalian kepada orang lain. Kita menyusun pitch deck ini untuk bisa memaparkan kepada orang yang mau tahu ide kita atau bahkan orang yang mau support ide kita dalam bentuk uang. Di sini biasanya investor yang akan mendengar. Sebentar saya akan cari bahannya dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya.
Jadi saya ulang lagi, ketika tadi saya sudah menjelaskan bagaimana idea breakdown, selanjutnya idea breakdown itu dituangkan di PowerPoint ya untuk kalian membuat pitch deck. Apa itu gunanya pitch deck? Pitch deck itu adalah semacam bagaimana kalian bisa menyampaikan ide kalian secara simpel gitu dalam PowerPoint paling maksimal 12 slides. Oke, biasanya kalian itu kalian membacakan ini untuk orang yang ingin mendengar ide kalian atau bahkan orang yang mau mensupport ide kalian, biasanya investor. Sehingga ketika kita mau berbicara dengan investor atau berbicara dengan orang yang mau tahu ide kita nggak bisa memberikan mereka hal yang complicated, kita harus memberikan hal yang simple. Jadi saya pernah mendengar salah satu mentor bisnis bercerita, bagaimana Pak untuk bisa menjelaskan satu ide bisnis secara simple. Dia cuma bilang gini, coba jelaskan ke anak kecil sampai dia ngerti. Kalau dia ngerti berarti itu sudah cukup simple. Kalau dia masih belum ngerti berarti itu belum simple. Oke, so berdasarkan research yang sudah dilakukan dan pengalaman, adalah ini 12 pedoman, ya, 12 slides untuk sebagai pedoman di pitch deck. Pertama, introduction. Kamu harus kasih tahu siapa kamu dan kenapa kamu harus di sini. Ya, jadi kamu bisa menjelaskan di sini adalah tentang judul ide kamu dan deskripsinya tentang apa. Please make it short, make it sweet, maksudnya itu menarik gitu loh. Oke, berikutnya adalah tim, ya, siapa aja orang-orang di belakang project ini, dan kemudian di slide ketiga itu problem. Ya, problem apa yang kalian coba selesaikan. Oke, tadi kita udah ngebahas ya problemnya apa ya. Jadi kalian tinggal naruh aja, tinggal dirapin aja. Terus habis itu advantage. Advantage ini adalah apa yang membuat solusi kalian spesial. Apa yang membedakan solusi kalian, produk kalian nanti daripada produk lain. Nah, di sini kalian bisa memasukkan needs kalian, oke? Kemudian nanti ketika solution, seperti apa solusi yang akan kalian berikan? Apa kemudahan-kemudahan yang kalian berikan di sana? Dan terakhir ini, nomor 6, ini produk. Produknya seperti apa? Produk ini kurang lebih kalau di kita di idea breakdown tadi ada di solution. Produknya seperti apa? Nah, untuk traction, mungkin ketika kita belum pernah bikin idenya, jadi kita nggak bisa ngisi traction. Apa itu traction? Orang yang sudah mencoba ide kita. Ya, kalau ini nggak ada, paling tidak kita bercerita tentang market size. Jadi nomor 7 dan nomor 8 kita bisa gabungkan. Oke, kita akan kita fokus ke slide nomor 8 di mana digabungkan dengan nomor 7. Ya, kita harus tahu paling tidak kita menargetkan market siapa. Oke. Kemudian nomor 9, jangan lupa kita itu pasti punya kompetitor atau paling tidak sesuatu yang mirip substitute-nya. Jangan lupa tulis, jangan lupa cari tahu. Nomor 10, salah satu yang paling penting, bagaimana kalian bisa memonetisasi ide kalian. Ya, ide nggak boleh hanya sekedar ide itu harus punya cuan, tujuannya paling tidak untuk menjalankan operasional kalian di proyek tersebut. Don't think about profit yet, but please make sure your business running well, ya, and get the money to to operate all the system. Kemudian nomor 11, nah ini pertanyaan Faza tadi. Pak, ketika tidak ada laporan keuangan, bagaimana Pak? Kita akan membuat financial projection. Jadi kita planning untuk budgetnya berapa, ya. Terus berapa uang yang kita emang pengen cari investment. Bagaimana pembagian keuangan tersebut dan uang tersebut, jumlah tersebut untuk menjalankan bisnis seberapa lama. Oke, dan terakhir kontak kalian. Ini bagian dari say thank you slide, tapi kalian jangan lupa mencantumkan PIC dan nomor telepon. Oke, jadi ketika kita lagi masa percepatan untuk mengikuti lomba ini, kalian tadi sudah punya idea breakdown, dan besok tujuannya adalah kita membuat hal ini.
Yang mau mengerjakan hari ini langsung boleh, besok tinggal di cross check, tinggal ditambahkan. Tapi yang mau menunggu besok pun nggak ada masalah. Paling besok itu saya akan membawakan contoh-contoh saja. Oke? Tapi kalian kalau bertanya, Pak, saya problemnya ini Pak, nanti solusinya gimana? Saya bisa bantu, tapi tetap itu harus dari kalian. Jadi saya nggak bisa pakai isme saya, dan nggak bisa pakai pemahaman kalian. Ide kalian harus pengembangan dari kalian. Oke, ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, hari ini saya akan coba buatkan draft surat pernyataan, dan saya akan coba data siapa aja yang ikut sehingga saya bisa meminta bukti kalian sebagai mahasiswa UNJ. Oke, saya akan stop share di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Bapak izin bertanya, Pak. Nah, biasanya emang kalau nih, misalkan, ada yang bertanya. Iya Pak. Kalau untuk yang mahasiswa Permatasari, perizinannya gimana ya Pak? Dari Univ asal atau dari UNJ aja? Nah, jadi gini, Yuni, saya nggak tahu kita ini bisa mix university or not, gitu. Jadi kalau memang bisa, let's go, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa, silakan kamu menserahkan ide kamu sendiri, mungkin dari kampus kamu sendiri dan cari tim. Atau ya saya paling mikirnya gini, pakai tetap nama UNJ gitu, anak-anak UNJ, kamu ngikut, yang penting kamu tetap ada di dalam pengerjaan proyek tersebut gitu. Semuanya sih nggak ada masalah, silakan dicari penyelesaiannya gitu. Sebentar ya. Oke, gitu ya Yuni ya. Saya sih selalu mendukung kegiatan yang emang bisa mix university, tapi seperti biasa yang namanya kompetisi pasti menggunakan aturan main mereka sendiri. Tapi tenang aja bahwa proyek ini ya akan yang akan bisa kalian jalankan bareng-bareng. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, saya akan signing off sekarang kalau emang nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih yang udah join hari ini. Gitu. Kita akan melakukan percepatan dalam 4 hari ini untuk kalian mengikuti kegiatan kompetisi nasional ini. Oke, jadi yang udah ikut, terima kasih karena kalian bisa melihat peluang. Peluang apa? Peluang kalian mendapatkan bimbingan langsung dari saya. Peluang kalian bisa mempunyai ide secepat mungkin. Peluang untuk kalian langsung mengikuti kompetisi nasional, di mana salah satu kriteria penilaian saya harus mengikuti paling tidak 3 kompetisi nasional. Oke? Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, I'm available on Discord. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dalam 4 hari ini, kalau kepala melepuh wajar ya. Yang namanya juga percepatan. Izin live ya teman-teman.